Hari ini, saya ingin kita menyelidiki firman Tuhan bersama-sama. Judul khotbah hari ini adalah, Tuhan, apakah yang harus kuperbuat sekarang? Di dalam perjalanan iman kita, kita sering mengalami kesulitan, penganiayaan, dan pencobaan. Ketika hal-hal seperti itu terjadi, biasanya orang-orang mengeluh dan mengadu, sambil tidak tahu kehendak Tuhan. Kenapa hal itu terjadi kepadaku? Dengan berkata seperti itu, mereka menggerutu dan bersungut-sungut tanpa mengerti kehendak dari Tuhan. Karena mereka pikir hal-hal itu tidak pernah terjadi kepada orang lain, tetapi hanya terjadi kepada mereka. Jadi, mereka menggunakan ekspresi "kenapa aku?". Tetapi ketika hal-hal sedemikian terjadi, kita harus mengubah pemikiran kita seperti, apakah yang Tuhan izinkan saya pelajari melalui ini? Atau, apakah yang Tuhan ajarkan kepadaku melalui situasi ini? Itulah cara yang terbaik. Ketika kita berpikir, apa yang bisa kulakukan ketika situasi ini terjadi? Daripada, kenapa ini terjadi padaku? Menjadi, apa yang bisa kulakukan? Jika kita mampu mengubah ekspresi kita, jalan penginjilan kita akan menjadi lebih berhasil dan lebih makmur. Ada seorang laki-laki yang percaya dengan iman, yang penuh kepada Tuhan. Malangnya, dia kehilangan satu tangannya pada waktu kecelakaan kerja. Orang-orang bertanya kepadanya, bagaimana bisa ini terjadi pada orang seperti kamu? Menggunakan ekspresi bagaimana? Atau orang itu pasti berkata kepada dirinya sendiri, kenapa ini terjadi padaku? Padahal aku sangat setia kepada Tuhan. Kalau situasi seperti ini terjadi kepada kita, kita semua anggota-anggota Sion harus mengubah sedikit pikiran kita. Kita harus bercermin, apakah kehendak Tuhan membuat situasi yang seperti ini? Kalau kita menghadapi situasi itu sekarang, kita harus lebih sering menggunakan ekspresi apakah daripada ekspresi kenapa. Orang yang telah mengalami kecelakaan itu berdoa kepada Tuhan seperti ini. Oh Tuhan, aku percaya bahwa Engkau membiarkan situasi ini terjadi untuk menggenapi kehendak-Mu. Apa yang harus kulakukan untukmu mulai dari saat ini? Sesudah berdoa kepada Tuhan, apa yang harus kulakukan? Dia ingin tahu bagaimana pekerjaan keselamatan yang dilaksanakan Tuhan di kemudian hari, daripada menyalahkan Tuhan atas kecelakaan itu. Dia berpikir, pasti ada sesuatu yang disediakan Tuhan dan akan tergenapi untuk membuatku bertumbuh. Itu berarti bahwa mata rohaninya sudah dibuka. Rasul Paulus, seorang nenek moyang iman kita, sudah bertobat dari perbuatannya dan kembali kepada Tuhan. Perkataan inilah yang dia katakan pertama kalinya. Tuhan, apakah yang harus kuperbuat untuk Engkau? Dia tidak berkata, kenapa Engkau memberikan aku penderitaan dan kesakitan separah ini? Kenapa Engkau menyuruhku pergi ke tempat yang berbahaya untuk melakukan pekerjaan Tuhan? Tetapi dia berkata, apakah yang Engkau ingin aku lakukan di sini? Kita perlu menyadari bahwa kita berada di dalam pekerjaan yang diurus oleh Tuhan. Ketika kita menghadapi keadaan apapun, kita pasti akan menerima banyak berkat dari Tuhan. Rasul Paulus pernah menangkap orang-orang Kristen dan menyerahkan mereka kepada imam-imam besar sewaktu dia masih seorang jemaat Yahudi. Dan dia pernah memimpin untuk membunuh orang-orang seperti Stefanus dengan batu.
Di perjalanannya ke Damsyik, dia bertemu Yesus Kristus. Seketika dia menerima Yesus yang datang kepadanya sebagai seberkas terang dari surga. Banyak perubahan di dalam hatinya. Dia menemukan hal-hal mengagumkan yang tidak pernah dia temukan di kehidupan lamanya. Jadi dia bertanya, "Tuhan, apakah yang harus kuperbuat untukmu? Apakah yang engkau ingin aku lakukan?" Ketika penderitaan, pencobaan, penganiayaan, dan situasi yang tidak inginkan datang kepada kita. Dan ketika Tuhan ingin kita pergi ke arah yang bertentangan dengan keinginan kita, kita pernah memiliki pikiran negatif seperti, apakah Tuhan sudah melupakan aku? Apakah karunia Tuhan terputus daripadaku? Tetapi, jika kita memperhatikan sejarah pekerjaan nenek moyang iman kita, kenapa engkau memberiku cobaan ini hanya untukku? Bukannya mengatakan seperti itu, tetapi, apakah kehendak yang Tuhan inginkan kepadaku? Biarlah kami tahu apa yang harus kami sadari. Apakah yang harus kulakukan untukmu? Seperti ini, mereka tidak pernah berpaling dari pekerjaan yang dipimpin oleh Tuhan, tetapi selalu berjalan bersama Tuhan. Selama kita menjaga iman kita sekarang juga, tidaklah selalu gampang dan rata jalannya. Silahkan pikirkan ini. Jika tidak ada hari mendung, dan jika tidak ada hari hujan di atas bumi ini, tetapi selalu cerah selama 365 hari, bumi ini akan menjadi padang pasir. Tetapi, karena kita memiliki hari yang mendung, hari yang berhujan, dan hari yang panas, bumi ini tetap utuh sebagai bintang, di mana makhluk hidup bisa bergerak, bukan? Jadi, semua kehidupan iman kita menghadapi kesulitan dalam proses berjalan, dan bahkan ada jalan yang rata. Ada bermacam penderitaan, pencobaan, dan ada kegembiraan selama kita hidup di dalam iman kita. Seperti sejarah Israel di padang gurun selama 40 tahun. Beragam situasi pasti akan ada di dalam kehidupan iman kita. Kita perlu mengingat hal itu. Janganlah berpikir, mengapa ini terjadi kepadaku? Sebaliknya, marilah berpikir, apakah yang Tuhan inginkan aku perbuat sehingga Dia memimpin aku ke jalan ini? Jika kita melihat seluruh proses, kemanakah Tuhan memimpin kita sekarang? Dia memimpin kita ke kerajaan surga. Dalam proses-proses memimpin kita ke surga, Dia bisa saja menempatkan kita pada keadaan yang nyaman dan yang tidak nyaman. Dan pada keadaan di mana kita dianiaya, pada keadaan di mana kita aman. Kita tidak tahu kita sekarang berada di dalam keadaan apa dan situasi apa, tetapi Tuhan tahu semuanya itu. Tuhan tahu kekurangan kita, ketidakpandaian kita, dan juga kesalahan kita. Karena Dia tahu semuanya itu, Dia menjadikan yang lemah menjadi yang kuat, dan yang kurang menjadi yang sempurna. Kita harus mengingat bahwa Tuhan selalu memimpin anak-anaknya di Sion ke dalam jalan keselamatan dengan cara yang sedemikian. Menurut 2 Tesalonika pasal 5, kita harus hidup dengan apa? Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Tuhan tidak menuntun aku ke jalan yang rata. Bagaimana aku bisa mengucap syukur? Kenapa engkau memberikan keadaan yang begitu susah hanya kepada aku? Orang semacam itu tidak bisa mengucap syukur. Kita berada tepat di depan kerajaan surga. Dalam visi keselamatan yang besar ini, kita harus dapat melihat rencana Tuhan untuk keselamatan kita. Kita tidak usah berkata lagi, kenapa? Tetapi lebih baiklah kita bertanya, apakah yang harus kuperbuat untuk Tuhan?
apakah yang engkau ingin aku lakukan? Sehingga engkau memasukkanku ke tempat dan situasi seperti ini. Kita harus berpikir, apakah yang harus kuperbuat untuk Tuhan? Di dalam keadaan apa saja kita ditempatkan Tuhan. Dan berpikir, apakah yang harus kulakukan untukmu Tuhan? Aku harus menjadi orang seperti apa? Di posisi apa saja kita ditempatkan oleh Tuhan. Rasul Paulus pun tidak memiliki iman yang benar terhadap Tuhan pada awalnya. Dia sudah bekerja sebagai pemimpin, menganiaya dan menyiksa umat Tuhan. Tetapi setelah dia bertobat dari perbuatannya itu, dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, apakah yang harus kuperbuat untukmu? Lalu jawab Tuhan kepadanya, aku memanggilmu untuk kamu melakukan pekerjaan ini. Hari ini, mari kita perhatikan firman Tuhan itu. Saya berharap kita semua selalu bertanya kepada Tuhan, Engkau mau aku melakukan apa? Bukan bertanya, kenapa? Mari kita baca Kisah Para Rasul pasal 22. Ayat 6 kita baca. Tetapi dalam perjalananku ke sana, ketika aku sudah dekat Damsik, yaitu waktu tengah hari, tiba-tiba memancarlah cahaya yang menyilaukan dari langit mengelilingi aku. Maka rebahlah aku ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang berkata kepadaku, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawabku, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus orang Nazaret yang kau aniaya itu. Dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Maka kataku, Tuhan, apakah yang harus kuperbuat? Di dalam perjalanan Paulus ke Damsik, perubahan besar terjadi di dalam hatinya. Kata pertama yang dia ucapkan kepada Tuhan adalah, Tuhan, apakah yang harus kuperbuat? Kata Tuhan kepadaku, bangkitlah dan pergilah ke Damsik. Di sana akan diberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Dan karena aku tidak dapat melihat oleh karena cahaya yang menyilaukan mata itu, maka kawan-kawan seperjalananku memegang tanganku dan menuntun aku ke Damsik. Di situ ada seorang bernama Ananias, seorang saleh yang menurut hukum Taurat dan terkenal baik di antara semua orang Yahudi yang ada di situ. Ia datang berdiri di dekatku dan berkata, Saulus, saudaraku, bukalah matamu dan melihatlah. Dan seketika itu juga aku melihat kembali dan menatap dia. Lalu katanya, Allah nenek moyang kita telah menetapkan engkau untuk mengetahui kehendaknya, untuk melihat yang benar, dan untuk mendengar suara yang keluar dari mulutnya. Sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan yang kau dengar. Dan sekarang, mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis, dan dosa-dosamu disucikan sambil berseru kepada nama Tuhan. Ketika Rasul Paulus bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah yang harus kuperbuat? Tuhan berkata kepadanya, jadilah saksiku. Sejak saat itu, Rasul Paulus mulai hidup sebagai seorang saksi yang memberitakan tentang Yesus Kristus. Daya penglihatan Rasul Paulus tidak bagus, karena cahaya kuat yang menyilaukan dari langit dalam perjalanannya ke Damsik. Dia selalu meminta duri itu mundur daripadanya. Tetapi dia sudah hidup dengan duri itu. Meskipun begitu, dia tetap memberitakan bahwa Kristus adalah Mesias kemana saja dia pergi, dan juga membagikan pengalamannya di Damsik itu kepada orang-orang yang ada di sana. Yesus yang kupercayai bukanlah hanya seorang manusia saja, tetapi dialah Tuhan itu sendiri yang datang ke bumi ini untuk menyelamatkan manusia. Di dalam semua surat yang ditulis Paulus, kita bisa melihat banyak ungkapan, Yesus adalah Tuhan. Seperti ini, dia sudah menjadi seorang saksi Yesus dan menanggung tugasnya dengan keras mengikuti kata Yesus, jadilah saksiku. Demikianlah juga kita pada zaman ini. Berdoalah kepada Tuhan hari ini, Tuhan, apakah yang harus kuperbuat untukmu? Apakah jawaban Tuhan? Sudah ada jawaban Tuhan atas pertanyaan kita ini, bukan? Tuhan telah memberikan jawabannya.
Pada saat Rasul Paulus memutuskan untuk mengabdikan hidupnya bagi Tuhan, ia bertanya, "Tuhan, apa yang harus kuperbuat untuk Engkau? Apa yang Engkau ingin aku lakukan?" Kita semua, anggota-anggota keluarga dalam iman, haruslah selalu bertanya kepada Tuhan, "Apakah yang Engkau ingin aku lakukan?" Mari kita baca Matius pasal 28 ayat 18. Pasal 28 ayat 18 kita baca, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Ketika Rasul Paulus bertanya, "Tuhan, apakah yang harus kuperbuat untukmu?" Tuhan berkata kepadanya, "Jadilah saksiku." Pada zaman ini juga, Tuhan berkata kepada kita, "Pergilah ke Samaria dan ke ujung bumi untuk menjadikan semua bangsa muridku, dengan mengajar mereka untuk melakukan semua yang telah kuperintahkan kepadamu." Jadi, apa yang harus kita lakukan adalah sangat jelas. Ketika kita bertanya, "Tuhan, apakah yang Engkau ingin aku lakukan?" Tuhan memberi jawaban dengan pasti. Itu sama dalam Injil Matius, Markus, dan Lukas. Kita anak-anak Sion harus mengingat kata-kata Tuhan, "Pergilah ke Samaria dan ujung bumi, dan memberitakan Injil sebagai saksiku." Dan berusahalah untuk menyampaikan firman kebenaran tentang Bapa dan Ibu kepada Samaria dan sampai ke ujung bumi. Mari kita baca 2 Timotius pasal 4 ayat 1. "Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran." Ketika kita bertanya, "Tuhan, apakah yang Engkau ingin aku lakukan?" Tuhan selalu memberi kita jawaban, "Beritakanlah firman." Di dalam ayat 2 dikatakan baik atau tidak baik waktunya. Apa artinya? Bukankah itu berarti kita harus selalu terlepas dari waktu dan tempat? Kita tidak boleh memberitakan Injil hanya ketika ada kesempatan untuk menginjil, tetapi setiap saat. Memberitakan firman setiap saat adalah firman yang diperintahkan Tuhan dengan bergantung kerajaan surga. Sesungguhnya, itu adalah bagian yang sangat penting, bukan? Mari kita lanjutkan dengan ayat 3. "Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah apa? Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu." Ketika kita bertanya, "Tuhan, apakah yang Engkau ingin kami lakukan?" Dia menjawab, "Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya." Kita harus membantu saudara dan saudari kita yang hilang kembali ke pangkuan Bapa dan Ibu dengan membiarkan mereka mendengar suaranya, membimbing dalam pertobatan untuk ambil bagian dalam keselamatan. Di surga, Tuhan lebih bersukacita karena satu orang berdosa bertobat daripada 99 orang benar. Inilah hati Bapa dan hati Ibu. Kadang-kadang orang tua yang kehilangan anak mereka muncul di berita dari waktu ke waktu. Seorang ayah kehilangan putrinya dan mencarinya selama 16 tahun setelah kehilangannya. Dia melepaskan pekerjaannya hanya untuk mencari putrinya yang hilang. Sosok ayah itu juga merupakan bagian dari kisah yang dikenal luas. Kehidupan Bapak Ibu tidaklah berbeda dengan sang ayah itu.
Jadi ketika Bapa datang dari surga ke bumi ini, apa yang dia lakukan setelah mencari yang hilang, menyelamatkan? Dia memanggil kita untuk pekerjaan ini. Agar dapat menginjil dengan benar, pertama-tama kita harus memahami hati Bapa dan Ibu. Kita harus memahami hati Bapa dan hati Ibu dengan bertanya pada diri sendiri. Mengapa Tuhan berkata kepada kita untuk menginjil baik atau tidak baik waktunya dan untuk menyampaikan kabar baik kepada semua bangsa di Samaria dan ke ujung bumi? Apakah dia menyuruh banyak menginjil untuk mengembangkan gereja? Ini bukan hanya demi pengembangan gereja, tetapi ada kehendak Tuhan yang menginginkan kita untuk menemukan saudara dan saudari rohani kita, bukan? Jangan mengabaikan siapapun dengan pikiran dia bukan buahku. Ketika kita melihat secara rohani, setiap orang adalah keluarga dalam iman. Karena kita adalah satu keluarga, kita harus memiliki iman yang teguh untuk memimpin semua orang menuju keselamatan dan tekad yang kuat untuk membawa semuanya ke rumah kekal kita, kerajaan surga yang kekal. Mari kita baca 2 Timotius pasal 4 ayat 17. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa. Ayat 18. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di surga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Melalui firman-Nya, Tuhan menuntun kita ke dalam kerajaan surga dan menuntun kita menuju ke dalam keselamatan. Semua anak-anak Sion tidak boleh melupakan rahmat dan karunia seperti itu dari Bapa dan Ibu. Dahulu kala ketika Tuhan menyerahkan Yeriko ke dalam tangan Yosua dan pasukan Israel, Tuhan menyuruh mereka untuk berteriak bersama dengan satu hati dan satu pikiran dalam kesatuan. Ini bukan strategi yang Yosua arahkan, atau para pemimpin militer sarankan melalui diskusi. Kehendak siapakah itu? Itu hanyalah kehendak Tuhan. Tuhan berkata, semua orang harus bangkit dan berteriak bersama. Jika para pemimpin militer telah merencanakannya, mereka akan mencoba mendobrak tembok dengan melemparkan batu besar. Mereka mungkin akan melakukan banyak upaya secara fisik. Namun, Tuhan membuat Yeriko runtuh hanya ketika mereka semua bangkit dan berteriak secara bersamaan. Pekerjaan ini tidak hanya untuk Yosua dan tentara Israel pada zaman Yosua. Dikatakan bahwa semua yang tertulis di masa lalu dituliskan untuk menjadi pelajaran bagi kita, bukan? Kita harus meluangkan waktu sejenak untuk merenungkannya. Pelajaran apa yang harus kita pelajari dari apa yang dicatat tentang zaman Yosua? Meskipun kita berada dalam posisi di mana kita dapat melakukannya, jika kita tidak mengikuti suara nubuatan Tuhan atau bergabung bersama, apa yang akan terjadi pada pekerjaan itu? Umat yang terakhir harus bergerak sesuai dengan nubuatan. Semua orang harus berteriak bersama. Kita semua harus berteriak bersama. Tetapi, jika beberapa berteriak dan yang lainnya diam, pekerjaan ini tidak akan digenapi. Maka jika semua anggota keluarga Sion berpartisipasi dalam pekerjaan yang dilakukan Tuhan, hasil dari pekerjaan ini akan benar-benar luar biasa. Bapa berkata kepada kita bahwa meskipun dunia penuh keributan, ketika komunis jatuh dan berubah menjadi demokrasi, sejarah dari umat Tuhan pada akhirnya akan lebih hebat, bukan? Pekerjaan apakah yang akan benar-benar mengejutkan dunia? Tak seorang pun pernah membayangkan bahwa kota Yeriko yang sangat kuat akan runtuh. Tetapi apa yang bahkan tidak pernah terbayangkan oleh siapapun
menjadi sebuah kenyataan. Penginjilan kepada 7 miliar orang itu pasti bukanlah hanya sebuah mimpi. Pekerjaan ini pasti dapat digenapi karena Tuhan bersama kita. Ketika hari itu datang tiba-tiba, kita tidak boleh berkata, "Aku tidak menyediakan apapun. Apa yang harus kulakukan sekarang?" Jadi kita harus berjaga-jaga dan siap sedia sejak saat ini. Bukankah ada firman di dalam Alkitab, "Berjaga-jagalah dan siap sedialah"? Kenapa ada firman-firman seperti itu? Sekarang alarm terus berbunyi. Kita tidak boleh mengabaikan bunyi daripada alarm itu. Itulah sebabnya ditulis dalam 2 Timotius pasal 4. Beritakanlah firman baik atau tidak baik waktunya. Dan dalam ayat 17, dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Karena pekerjaan ini, aku lepas bahkan dari mulut singa. Tuhan menyelamatkan kita dari segala macam bahaya dan situasi yang kritis. Jadi, ketika kita bertanya dengan satu hati, "Tuhan, apakah yang harus kuperbuat untukmu?" Tuhan memberi kita jawaban yang sama. "Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Bagikanlah pesan ini bahkan kepada semua orang yang bukan Yahudi juga. Hendaklah kamu semua bangkit dan berteriak bersama." Ketika semua orang, tidak hanya beberapa, bergabung dalam pekerjaan Injil bersama, itu pasti akan dicatat dalam buku peringatan surgawi sebagai kemenangan Sion ini. Mari kita baca Yohanes pasal 21, ayat 15 kita baca. Kapan saja kita bertanya, "Tuhan, apakah yang harus kuperbuat?" Tuhan selalu memberi jawaban ini. Pasal 21 ayat 15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Pada akhirnya, keempat Injil berisi semua yang Tuhan inginkan. Tuhan sudah berkata kepada kita untuk memberitakan firman dan siap sedia, baik atau tidak baik waktunya, dan menjadikan semua bangsa muridnya, dan membaptis mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan mengajar mereka tentang segala sesuatu yang sudah diperintahkannya kepada kita. Semua yang dilakukan dengan kehendak Tuhan tidak akan ada kegagalan. Jika kita terus-menerus memakai pikiran manusia, menyebabkan lebih banyak masalah muncul dan semakin lebih banyak waktu. Tetapi ketika semuanya dilakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, tidak perlu merasa khawatir. Mari kita ikuti kehendak Bapa dan Ibu yang murah hati, sebab Tuhan berkata, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kita harus merawat semua saudara dan saudari kita di Sion dan jadi satu, daripada menunjukkan kesalahan satu sama lain. Kita harus saling mendukung dan saling memperhatikan dengan kata-kata yang indah dan dengan kata-kata yang positif, sehingga kita dapat maju pada hari itu untuk memasuki surga. Jika Anda menganggap saudara dan saudari Anda hanyalah sebagai anggota, Anda tidak dapat merawat mereka dengan baik. Bukankah Tuhan memberikan Anda keluarga, saudara dan saudari? Tuhan telah berkata kepada kita, "Kamu adalah anakku laki-laki dan anakku perempuan."
Secara rohani kita adalah saudara-saudari kandung yang sudah mewarisi darah yang sama. Bapa dan ibu kita sudah memberikan darah mereka kepada kita semua. Saya ingin semua anggota keluarga surgawi kita mengikuti kehendak Tuhan dan ikut serta dalam teriakan nubuatan terakhir, seperti yang membuat kota Yeriko runtuh, sehingga kita dapat menemukan semua saudara dan saudari kita yang hilang dan mengambil kemenangan besar, karena semuanya telah dinubuatkan oleh Bapa dan Ibu sejak ribuan tahun yang lalu melalui para nabi. Jangan katakan, kenapa aku? Kenapa hal-hal buruk ini terjadi padaku? Selama kita menginjil, kita tidak boleh berkata, orang itu berada dalam keadaan baik tapi aku tidak. Tidak ada yang baik dan buruk dalam penginjilan. Tempat di mana Tuhan mengutus kita adalah tempat yang terbaik. Jika ada banyak noda rohani, kita harus cepat menghapuskannya, bukan? Tuhan menuntun kita kemana saja, supaya noda kita cepat dihapuskan. Jika orang yang tidak begitu banyak noda, Tuhan menuntunnya ke suatu tempat untuk sisa nodanya dihapuskan, bukan? Di atas bumi ini, tidak ada hal yang terjadi secara kebetulan. Semuanya itu terjadi oleh karena kehendak Tuhan dan karunia Tuhan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Mengucap syukurlah dalam segala hal. Bukannya kita harus bersyukur kepada Tuhan tanpa memiliki alasan. Ada kasih Tuhan di dalam segala hal. Ada alasan mengapa Tuhan menuntun kita ke jalan tertentu di dalam Injil. Kita harus percaya hal itu. Kita harus mempunyai iman untuk percaya hal itu. Saya mau semua saudara dan saudari di Sion akan menyaksikan karya keselamatan Tuhan yang mulia dengan melakukan begitu. Saya berharap kita semua senang ketika kita pulang ke kampung halaman rohani kita bersama dengan Ibu Surgawi. Saya meminta semua anggota Sion untuk mempersiapkan hal-hal itu. Saya menutup khotbah hari ini. Terima kasih.